Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel YouTube ANP Official. Saya Aprim SH, admin dari ANP Official. Baik, pada video kali ini saya akan membahas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat semua yang sudah masuk pada platform media sosial dari ANP Official ini. Langsung saja kita jawab pertanyaan yang pertama dari saudara Elan, yakni bagaimana dalam jual beli online barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang ada di foto penjual. Adakah aturan hukumnya? Apa sanksinya bagi penjual seperti itu? Baik, saya jawab. Jadi hubungan antara penjual dan pembeli itu dalam hukum kita diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, jadi dalam undang-undang tersebut, dalam pasal 4, pasal 7 itu diatur hak dan kewajiban pembeli dan pelaku usaha. Jadi adakah aturan hukumnya? Yaitu di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di situ diatur tentang hak dan kewajiban pembeli dan pelaku usaha. Kemudian apakah sanksinya bagi penjual yang memberikan barang yang tidak sesuai dengan apa yang diiklankan atau yang ada di foto penjual? Nah, itu mengenai sanksi ada pada pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu bagi penjual atau pelaku usaha yang tidak bisa menjalankan kewajibannya, yakni memberikan barang tidak sesuai dengan apa yang diiklankan, itu ancaman hukumannya pidana penjara maksimal 5 tahun, kemudian denda paling banyak 2 miliar rupiah. Itu jadi jangan main-main ya bagi para pelaku usaha, karena kita ini negara hukum, jadi sudah ada aturan hukumnya di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bagi yang transaksi itu tidak sesuai dengan apa yang diiklankan, nah ini sanksi hukumnya sudah tegas. Saya juga ingin memberikan saran kepada rekan-rekan, sahabat-sahabat semua yang sehari-harinya biasa aktivitasnya jual beli online, itu harus hati-hati, harus lebih teliti lagi, harus cermat, harus lebih bijak lagi, karena sekarang banyak oknum-oknum, terutama penjual yang menjual barang-barang yang tidak semestinya dijual, yang tidak layak. Nanti ancaman hukumannya ada. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari saudara Andri di inbox di Facebook ANP Official. Pertanyaannya, bagaimana caranya merubah identitas buku nikah? Nah, baik, saya jawab. Identitas buku nikah itu sebenarnya bisa dirubah dengan cara kita mengajukan permohonan perubahan identitas di pengadilan agama. Jadi bagi rekan-rekan atau sahabat-sahabat semua yang menemukan buku nikahnya tidak sesuai dengan di identitas yang lain, di KTP, kemudian di KK dengan ijazahnya itu berbeda, kita itu jangan serta-merta mencoret atau mengganti identitas di buku nikah tersebut. Jadi ada mekanisme, ada prosedur yang harus ditempuh, yakni melalui pengadilan agama dengan mengajukan permohonan perubahan identitas pada buku nikah. Nah, nanti dari pengadilan agama sudah muncul penetapan, sudah terbit penetapan penggantian identitas, nanti diserahkan ke KUA, nanti KUA yang berhak menerbitkan tersebut dengan dasar penetapan dari pengadilan agama. Jadi seperti itu ya saudara Andri. Terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya cerai nikah siri yang diajukan melalui DM Instagram Novi09, dan bagaimana agar suami istri mendapatkan hak-haknya setelah bercerai? Jadi seperti ini saudari Novi ya. Jadi kalau nikah siri atau nikah secara adat itu dalam negara kita ini tidak mempunyai legal standing atau tidak mempunyai dasar hukum. Jadi ketika ingin bercerai ya sebenarnya tinggal lewat WA saja maka sudah cerai, itu sudah selesai. Jadi tidak
maksudnya hanya surat pernyataan atau lewat WA saja sudah cerai, karena pernikahan yang resmi itu yang dicatat oleh petugas pencatat pernikahan, yang dalam hal ini KUA. Jadi kalau selain yang tidak dicatat KUA atau ketika non muslimnya tidak dicatat di Dukcapil, nah itu maka dianggap pernikahan siri atau tidak resmi ya. Jadi ketika cerai hanya lewat lisan saja sebenarnya sudah cukup. Kemudian bagaimana caranya agar suami atau istri mendapatkan hak-haknya setelah bercerai? Nah ini jadi risiko seorang yang melakukan nikah siri atau nikah secara adat, itu kan nanti setelah bercerai ya ini seperti layaknya karyawan yang di PHK oleh perusahaannya, di PHK sepihak. Maka ketika sudah di PHK ya sudah, tidak diberikan pesangon. Nah itu, jadi alangkah baiknya solusi yang saya berikan yakni dengan mengajukan itsbat nikah di pengadilan agama atau pengesahan nikah. Nah nanti ketika ingin bercerai jangan langsung bercerai, kita mengajukan itsbat nikah terlebih dahulu ke pengadilan agama, kemudian setelah muncul penetapannya, itsbat nikahnya dikabulkan, baru setelah itu kita mengajukan perceraian. Nah setelah itu nanti hak-hak suami, istri atau anak-anaknya nanti bisa normal seperti layaknya pernikahan yang sudah dicatat. Nah, adapun demikian, proses itsbat nikah tersebut bisa didaftarkan dengan syarat-syarat waktu pernikahan terdahulu, waktu nikah siri atau nikah secara adat tersebut itu harus diyakini dulu pernikahan tersebut tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Contohnya dalam pernikahan tersebut si istri adalah istri satu-satunya dan suami adalah suami satu-satunya. Jadi bukan suami simpanan atau istri simpanan ya. Nah, ketika itu sudah sesuai, nanti boleh diajukan ke pengadilan agama untuk itsbat nikah atau pengesahan nikah. Ya, jadi seperti itu ya. Baru nanti setelah itsbat baru mengajukan perceraian. Nanti hak-haknya suami istrinya atau anak-anaknya bisa didapatkan hak-haknya seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika suami menjatuhkan talak tetapi belum diurus di pengadilan, apakah sudah termasuk jatuh talaknya? Jadi ini namanya disamarkan ya. Jadi gini, ketika seorang suami mentalak istrinya di luar pengadilan itu belum termasuk jatuh talak, meskipun suami ibu tersebut atau mbak tersebut mentalak si istri berkali-kali dari pagi sampai malam atau 3 hari berturut-turut, saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu. Nah itu belum jatuh talak, karena yang menjatuhkan talak itu adalah ikrar talak yang diajukan, yang diucapkan di depan pengadilan. Jadi di depan persidangan di pengadilan agama. Jadi selain itu ketika suami ibu menalak ibu 3 hari 3 malam pun itu si ibu masih istri resmi dari suami ibu. Nah maka dari itu yang berhak menjatuhkan talak dan resmi untuk jatuh talak itu hanya di pengadilan, jadi bukan luar pengadilan. Jadi alasan talak tersebut hanya nanti bisa sebagai alasan ketika ibu mendaftarkan mendaftarkan perceraian gugatan di pengadilan agama. Jadi nanti di positannya, di alasan perceraiannya itu nanti dituliskan bahwasanya suami saya pernah menjatuhkan talak, sebelumnya sudah pernah menjatuhkan talak, hanya itu. Nah nanti menjadi dasar pertimbangan hakim untuk mengabulkan gugatan talak tersebut. Nah, jadi belum talak ya harus didaftarkan dulu di pengadilan agama. Ya terima kasih. Saya kira cukup 4 pertanyaan terlebih dahulu. Nanti pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan dijawab pada video-video selanjutnya. Baik, terima kasih yang sudah menyampaikan pertanyaan. Saya tunggu pertanyaan berikutnya di akun media sosial ANP Official, dan
Terima kasih atas perhatiannya. Ditunggu pertanyaan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.